berdoa semoga kuliah hari ini lancar. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Oke, saya rasa seperti yang sudah saya infokan di WA grup tadi. Jadi memang berdasarkan yang sebelum-sebelumnya itu kan kalau saya sebelum ngajar yang kalian satu pros ini kan PDRP ya. Banyak yang pasti pakai Google Meet interaksi. Cuman memang sekarang saya nggak pengen full 3 jam itu Google Meet juga karena saya tahu ternyata tidak banyak juga di antara kalian yang sudah dapat kuota. Karena itu makanya tetap kita masukkan beberapa yang pakai kuota, ada yang tapi ada juga yang karena belum pakai kuota, kita optimasi di Google Classroom dan juga di grup WA. Tuh, jadi makanya mungkin kalau kalian lihat beberapa ini akhirnya saya pakainya apa WA dulu, nanti kalau absen di WA, kalau nggak gitu absennya di online-nya seperti ini gitu. Oke, sudah masuk. Sekarang saya akan mulai absensi dulu ya, sambil absensi. Nah, tadi sudah pada baca materi dari Bu Yunita? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, tapi belum selesai semua, Bu. Udah, tadi bingung. Udah dibuat santai aja, karena memang gini, yang saya share ke kalian, itu materinya adalah materi yang satuan operasi murni ya. Jadi apa namanya? Sebentar. Belum nyala. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, materi yang saya share ke kalian itu adalah materi murni satu pros ya. Jadi, materi satuan operasi. Adapun yang kalian saat ini itu adalah satuan operasi dan proses. Jadi memang tidak share tadi tuh kalian harus pahami. Karena memang yang semester sekarang tuh agak lebih ringan sebenarnya karena ada campurannya proses tadi, tapi tetap materinya dari bagian satuan operasi cuman tidak akan sedalam yang seperti sebelumnya. Adapun nanti kalian tetap harus bisa mandiri mendalami dengan saya kasihkan bahan materinya untuk belajar mandiri. Oke, sambil saya absensi, saya akan berikan pertanyaan atau mungkin yang tadi materi yang sudah kalian jelaskan nanti kita bahas bersama ya. Oke, saya izin share screen dahulu. Oke, layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Kita mulai sambil absen dulu ya. Mas Kendall ada, Mas Kendall? Tidak ada, Mas Kendall? Mas Susanto? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mas Rizky Dwi Susanto, Mas Weng? Hadir, Bu. Oke, hadir. Sweng, tadi sudah baca materinya atau belum? Apa, Bu? Tadi sudah baca materi di grup WA yang saya berikan atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Tapi sudah tahu tadi saya
Sudah, yang ada fotonya itu. Baru buka. Oke, baru buka. Oke, Sweng, saya pertanyaan singkat dari saya. Kalau menurut Sweng, dalam proses pengolahan produk-produk agroindustri, coba Sweng sebutkan salah satu dua produk yang memanfaatkan Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Kak Ija. Error. Gak ada suaranya ntar ya. Iya, error kayaknya Buyun. Apa tak Punya Buyun. Handphoneku. Iya, lagi mikir aku juga. Kamu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Oke, kayaknya Waalaikumsalam, Bu. Kayaknya tadi sinyal saya ya yang di HP loss. Sama, Bu. Yang sinyal sekarang sudah terbaca lagi ya, terdengar lagi ya. Mas Weng tadi masih menjawab apa nggak kira-kira yang saya sempat loss tadi? Enggak dengar, Bu. Oke, saya ulangi. Sebutkan Mas Weng dua dari produk agroindustri yang memanfaatkan pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran sama penyusutan itu beda, Bu. Yang kamu maksud kayak gimana kira-kira? Penyusutan kalau barangnya dikecilkan kan ya berarti dia ya jadi lebih kecil kan, lebih banyak. Tapi ini bukan berarti kayak misalnya mangga ya, kemudian kita bekukan dari akhirnya yang beratnya 1 kilo berkurang jadi 2 kilo, itu bukan masuk pengecilan ukuran, itu penyusutan bobot. Nah, yang saya maksud sekarang ke Sweng, produk olahan agroindustri apa yang dia memanfaatkan pengecilan ukuran yang dari besar ke kecil atau sebagainya. Oke, kalau Mas Sweng belum bisa jawab, saya lanjut berikutnya. Biar kita tetap lanjut ya, biar nggak lama. Kemudian ada Mas Tulus. Ikan sarden. Ikan sarden diapain Mas Weng? Ada Mas Tulus di sini? Tulus, nggak ada ya? Kaleng, Bu. Oke. Kenapa kok disebut Sweng ikan sarden dikalengkan itu pengecilan ukuran? Kenapa? Kan dari utuh diolah, terus dipotong, dimasukkan kaleng, jadi kecil-kecil. Oke. Jadi yang dalam hal ini yang dari bentuk utuh menjadi bentuk yang mungkin hanya dihilangkan kepala dan sebagainya itu ya. Oke, terima kasih Sweng untuk jawabannya. Oke, sebelum kita lanjut ke nanti ke yang sambil absensi berikutnya. Jadi gini, untuk yang lainnya, minggu lalu saya sudah menjelaskan materi terkait
pembersihan, sortasi, dan grading. Jadi dalam pengolahan produk agroindustri itu pasti dari produk yang raw material, inti pastinya kita akan melakukan pembersihan dulu. Nah, kalau yang tadi maksudkan yang terkait pengolahan ikan sarden, dari yang dia ukurannya besar, lengkap, kepala, ekor, dan sebagainya, lalu kemudian menjadi yang potongan kecil, agak-agak kecil, sebenarnya itu lebih utamanya sebagai bagian dari pembersihan. Tetapi juga boleh dikatakan pengecilan, tapi mungkin dalam ini pengecilan ukurannya tidak maksimal. Adapun kalau misalnya paling simpel, apa kira-kira? Atau mungkin saya volunteer di antara teman-teman ini, produk agroindustri apa yang memanfaatkan pengecilan ukuran? Boleh bebas? Tepung. Tepung. Oke, Saiful, Deva, sama Septi, Iwan tadi juga menyebutkan tepung. Jadi memang paling sederhana itu adalah penepungan. Kalian kalau mau bikin roti dari gandum, dari beras, kalau tidak dilakukan pengecilan ukuran, itu pasti tidak akan terjadi produk agroindustri tersebut, walaupun sudah dibersihkan. Maka memang biasanya pengecilan ukuran itu pada produk-produk penepungan. Nah, merica bubuk boleh ya. Jadi kalau mau masak, kalau pakai mericanya bulat gak keluar aromanya. Jadi harus dibubukkan dahulu. Jadi kalau ngomong produk agroindustri tadi yang memang memanfaatkan pengecilan ukuran itu akan sangat banyak ya. Termasuk kalian kalau mau bikin, kalau tadi kan produk nabati, kalau contohnya produk hewani, misalnya kalian mau bikin sambal terasi atau udang, gitu juga bagian dari pengecilan ukuran. Oke, berikutnya Iwan nanya, Bu, kalau kopi seperti apa? Kopi juga bagian dari pengecilan ukuran. Jadi yang dia dari bentuknya biji-biji, kemudian jadi disangrai dulu ya, jadi kering kadar airnya, kemudian ditepungkan. Oke, berikutnya kalau susu kedelai. Susu kedelai itu juga bagian dari pengecilan ukuran, tapi dia di sini ada penambahan zat baru. Jadi kalau susu kedelai itu kan kedelai yang kemudian kita ada direndam dulu, kemudian direbus, dihancurkan, di blender kan, ditambah air. Baru kemudian dijadikanlah susu kedelai. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi yang penyusutan. Nah, ini loh dari tadi kayaknya juga pada bingung istilah penyusutan ya. Jadi gini, kalau pengecilan ukuran itu intinya perubahan ukuran secara volumetrik ya, panjang, lebar, tinggi, yang dari yang besar menjadi yang kecil. Kalau istilahnya dalam agroindustri penyusutan, susut itu artinya dia berkurang dalam hal bobot ya. Jadi kalau ada istilah penyusutan itu bukan berkurang volumenya. Kalau berkurang volumenya namanya pengecilan. Tapi kalau susut itu lebih kepada berkurang bobotnya. Kayak contohnya gini, kalau kalian ya nyimpen bawang putih ya, ataupun termasuk nyimpen mangga atau buah-buahan dan lainnya. Kalau awal ditimbang itu mengkel kan, bobotnya lebih berat. Tapi kalau udah agak matang atau kayak bawang putih lama-lama disimpan kan jadi kering, jadi kempong gitu. Nah, itu namanya penyusutan. Jadi bedakan kalau pengecilan ukuran lebih pada ukurannya, kalau penyusutan itu pengecilan tapi lebih kepada bobotnya atau masanya. Nah, tadi ada sedikit tambahan di chat, tadi pertanyaan dari, ya nggak apa-apa, kalian kalau aktif ya di chatting dan sebagainya. Kemudian dari, tadi Meriski, kalau coklat Bu itu seperti apa? Kalau coklat itu dia dari biji coklat, kemudian dijadikan dalam bentuk pasta dulu, liquor, baru nanti ada pengeringan jadi bubuk coklat. Itu juga bagian dari pengecilan ukuran. Tapi operasinya dalam pengolahan coklat itu tidak hanya berupa pengecilan ukuran. Kayak singkong jadi tepung singkong kan jelas hanya pengecilan ukuran gitu. Tapi kalau yang pas coklat itu ada juga yang namanya proses ekspresi yang dia pengepresan, pengeluaran minyaknya dari biji coklatnya. Tapi itu juga plus. Jadi gini, dalam agroindustri pengolahan produk itu kita nggak selamanya memakai proses tunggal ya. Jadi mungkin nanti setelah ini kalian juga bisa saling membuat nanti mengatakan gini contohnya. Jadi kayak bikin tadi misalnya bikin keripik singkong.
ketika bikin keripik singkong itu nggak hanya dilakukan proses pengecilan ukuran dari satu singkong besar dipotong kecil-kecil jadi tipis-tipis, enggak, tapi dimulai dari pembersihan, kemudian mungkin dari sortasinya, mungkin nggak perlu grading ya, disortasi yang besar yang kecil ukurannya, kemudian setelah itu ada pengecilan ukurannya dipotong jadi kecil, kemudian ada penggorengannya, ya paling simpel itu ada 4. Atau itu kalau buatan keripik, atau misalnya yang paling ribet kayak misalnya bikin sinom. Itu apa saja? Pasti pertama pembersihan. Setelah pembersihan apa baik di jahenya, di temulawaknya, di daun sinomnya, di asamnya. Setelah pembersihan lalu kemudian apa? Pengecilan ukuran. Entah dipotong kayak apa namanya, entah di blender. Selain pengecilan ukuran mungkin ada penambahan beberapa zat atau mungkin pengepresan filtrasi. Misalnya kayak jahe, temulawak temunya atau kunirnya itu kan kalau bikin minuman TIP yang sinom brengos itu kan pertama dibersihkan, kemudian kunirnya di blender, pengecilkan ukuran kan, kemudian tambahkan air, kemudian dipres. Nah, itu berarti ada proses lagi filtrasi. Setelah filtrasi, kemudian apa lagi mereka? Bahan-bahannya dicampur, pencampuran mixing. Setelah pencampuran mixing apa? Ada proses pasteurisasi, pemanasan. Setelah pasteurisasi, ada proses apa lagi? Hot filling, dimasukkan ke dalam botol, kemudian cooling dan pendinginan. Jadi intinya dalam pengolahan produk agroindustri itu kita pasti akan memanfaatkan prinsip-prinsip operasi dan prinsip-prinsip proses. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal kemarin di pendahuluan ya. Jadi yang namanya satuan operasi dan satuan proses itu adalah berbagai sub tahapan lah, sebutlah sub tahapan yang akan kita aplikasikan dalam pengolahan agroindustri. Baik yang dia sifatnya perubahan secara fisik atau satuan operasi yang kayak disaring, dipotong, dihaluskan, dicampur, atau nanti yang sifatnya adalah kimiawi atau proses seperti kalau tadi saya sebutkan sebenarnya penggorengan gitu ya kan. Tapi dalam hal pembuatan keripik singkong, dalam penggorengan itu sebenarnya tidak hanya penggorengan. Dalam satuan operasi penggorengan itu ada proses gelatinisasi. Jadi karbohidrat yang awalnya tadi belum matang, yang mentah, kemudian bisa tergelatinisasi, mengembang gelnya, membentuk pasta dan sebagainya, sehingga terbentuk tekstur yang baru, yang renyah, yang misalnya lain yang kenyal dan sebagainya. Jadi intinya Satopros itu kita belajar unit-unit tahap-tahapan, step-stepnya yang akan kita aplikasikan dalam pengolahan produk agroindustri. Oke, tadi sudah sampai sweng. Oke, Mas Tulus sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, Tulus, sudah dibaca belum materinya dari Bu Yun? Iya, masih setengah. Oke, masih setengah. Coba selain pengecilan ukuran tadi, apa yang Tulus ingat kira-kira dari materi pengecilan ukuran? Gimana, Bu? Kalau yang Tulus ingat dari materi pengecilan ukuran, apalagi selain definisinya atau selain artinya pengecilan ukuran itu? Baru. Kalau yang mau open kamera dan ada sinyalnya, ada kuotanya, nggak apa-apa open kamera. Apa ya? Oke, saya kasih kata bantu biar Tulus juga paham. Di materi saya, nah, di pengecilan ukuran ada berapa gaya yang dipakai? 3. 3, Bu. Oke, terima kasih. Bentar, Bu, Vincent. putus-putus, Bu. Putus-putus, oke. Jadi, di materi yang saya sebutkan, dalam mengecilkan ukuran, kan dari yang besar ke kecil, kita bisa memanfaatkan 3 gaya. Yang pertama adalah gaya penekanan ya, atau compression force ya. Di bukunya ini aslinya bukunya seperti ini. Ini kalau kalian sudah dapat dari kakak kelas, kopikan. Kalau nanti saya kirim berapa fotonya atau nanti saya ngebacakan soalnya. Jadi dalam mengecilkan ukuran kita bisa menggunakan 3 gaya. Pertama adalah gaya tekan, ditekan ya, gaya penekanan.
Yang kedua adalah gaya sorry. Kemudian yang kedua adalah gaya benturan atau gaya pemotongan. Gaya pembenturan 2. Kemudian yang ketiga adalah gaya pencukuran atau pemotongan. Oke, kalau di sini kalian jawabannya di sini ada gaya apa aja, Bu? Gaya pukul. Jadi kalau yang pertama gaya compression itu penekanan, itu yang gaya pukul. Jadi ketika suatu bahan itu, apalagi yang sifatnya adalah kering, ketika diberikan tekanan, dalam hal ini dengan luasan yang cukup besar, pukul, maka biasanya gaya dari energi pukulannya tadi akan masuk ke dalam energinya bahan, sehingga akan mengalami divorce, pemecahan. Itu yang menyebabkan kemudian benda tersebut mengalami pengecilan ukuran. Yang kedua adalah gaya benturan, impact force. Kalau gaya pukul itu dipukul, kalau gaya bentur itu sebenarnya adalah bagian dari, dia adalah tipenya kayak gaya abrasif sebenarnya dia itu. Oh, saya kebalik kayaknya, sebentar. Saya ada 2 buku, tapi buku yang satu ini nanti kalian pakai akan dibuat di buku praktikum. Ya, ini saya dulu punya bukunya di PB. Ini tadi tapi Pak Gabriel mengatakan bahwa kita akan mulai praktikumnya nggak semester ini, tapi masih di semester depan. Makanya ini kita matangkan materinya dahulu dan nanti praktikumnya kan kita banyak pakainya di semester berikutnya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi untuk terkait gayanya ada 3. Yang pertama adalah gaya compression, gaya ditekan atau digencet. Kemudian ada gaya impact atau gaya pukul. Serta yang ketiga adalah ada gaya pemotongan atau pencukuran atau shearing force. Atau gabungan dari ketiga gaya atau kombinasi dari gaya-gaya tersebut. Jadi untuk mengecilkan ukuran ada 3. Yang pertama dipukul atau dibenturkan, itu yang impact force ya. Saya ulangin lagi. Kemudian yang kedua itu yang compression force atau ditekan. Yang ketiga itu baru yang dipotong atau gaya shearing force atau dipotong, pencukuran. Jadi dalam mengecilkan ukuran bisa pakai 3 gaya tersebut atau kombinasinya. Oke. Di sini, nah kalau mungkin di buku kalian itu banyak dibahas terkait alat-alatnya yang saya berikan kepada kalian. Namun nantinya di sini di dalam penekanannya nanti di alat itu nanti banyak dipelajari di mesin dan peralatan industri. Jadi yang di sininya tidak, ya akan saya tetap tunjukkan tapi tidak banyak. Oke, jadi diingat-ingat ya, ada 3 gaya. Oke, tadi yang saya jawab ini Mas Tulus, coba Mas Tulus saya tolong diulangi lagi. Ada 3 gaya yang berguna dalam pengecilan ukuran. Sebutkan 3 gaya itu apa saja Mas Tulus? Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke, Mas Tulus dijawab. Ya Bu, apa Bu? Ayo dijawab pertanyaan saya. Ini kan hanya absen, Mas Tulus nggak perlu on lama, tapi setidaknya tetap waspada ya. Jadi ada 3 gaya. Ya, dari kamar mandi Bu. Ada 3 gaya yang digunakan dalam pengecilan ukuran. 3 gaya itu apa saja? Tolong disebutkan. Compression force itu dikompresi. Terus impact force, tabrakan, gaya tabrakan. Terus shearing force, gaya pemotongan. Oke. Nah, oke, itu adalah 3 gaya. Nah, dalam 3 gaya itu, kalau seperti apa ya Bu? Apa praktek dan aplikasinya? Kalian bisa buka di buku yang saya share ke kalian tadi yang halaman 6 sama 7. Bukan tulisan saya, tapi tulisannya di sini yang 6 sama 7.
Nah, di dalam buku itu kalian akan lihat ada berbagai tipe alat yang digunakan untuk mengecilkan ukuran. Prinsip pengecilan ukuran itu ya sebelum masuk ke alat, prinsip pengecilan ukuran itu bisa kalian lihat ada di hukum Ritz itu. Jadi energi atau di salam saya sambil tunjukkan fotonya tadi. Jadi dalam proses pengecilan ukuran itu memang dia mengikuti prinsip atau hukum-hukum di mana besarnya gaya yang diperlukan untuk mengubah dimensi dari ukuran suatu bahan atau yang dikenal dengan hukum Rittinger ataupun hukum Gibbs. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Jadi pengecilan ukuran itu sebenarnya adalah ini. Energi yang diperlukan untuk melakukan deformasi atau perubahan ukuran bahan. DE per DX sama dengan K per XN. Nah, perbedaan N dari X-nya ini kemudian kita mengenal ada 3 hukum yang berlaku. Yang pertama adalah hukum Rittinger, di mana nilai N-nya adalah 2. Yang kedua adalah hukum Gibbs, di mana nilai N-nya adalah 1, makanya pangkatnya X1. Kemudian yang ketiga, ini adalah hukum yang kedua, yaitu hukum Bond. Karena kalau hanya memanfaatkan Rittinger atau Gibbs itu ada yang terlalu besar atau terlalu kecil, maka dipakai nilai N-nya yang 1,5 gitu. Jadi nanti akan saya bagikan slide dari kakak kelas kalian. Jadi di sini ditunjukkan terkait nah, misalnya contohnya adalah ada energi sejumlah 5 horsepower digunakan mengecilkan bahan dari 14 inci ukuran ke ukuran 10 mesh. Berapa tenaga yang diperlukan untuk mengecil 20 mesh dengan namaan Gibbs. Ini ceritanya ada suatu alat ya dipakai untuk mengecilkan suatu bahan yang ukurannya dari 14 inci menjadi ukuran 10. Energinya adalah ini 5 horsepower. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sekarang ukuran awalnya bukan kalau ukuran akhirnya bukan 10 mesh tapi 20 mesh, berapa banyak energi yang diperlukan? Nah, ternyata ini nanti rumusnya bisa dilihat. Saya ingatkan kembali lagi ya. Jadi di sini memang tidak sedalam satuan operasi pada sebelumnya dan terkait rumus nggak usah bingung, kita nanti bisa cari open dan sebagainya. Tapi prinsip yang ingin saya tekankan adalah logikanya. Semakin kecil ukuran yang kita minta, pasti energi baik itu berupa gaya tekan, gaya compression ataupun gaya pemotongan pasti lebih besar ya, pasti lebih besar. Ingat kalau terkait satuan energi itu mulai dari yang satuan watt, satuan horsepower itu harus ingat ya. Nah, di sini kalau untuk mengecilkan sampai 10 mesh saja itu butuh 5 horsepower. Nah, kita carilah yang namanya nilai C-nya atau konstantannya. Energi sama dengan konstanta, ukuran awal, ukuran akhir. Dibalik total konstanta energinya 5 horsepower, ln dari kondisi awal dan kondisi akhir. Ini 0,25 dan juga 0,065 ini dari ukuran awal ini loh. Jadi ini inci, ini pakai horsepower, ini pakai satuan. Nah, ini kayak kembali ke konversi ya. Kalau horsepower pakainya inci, di sini adalah 0,25 dari 1/4 inci. Kalau 10 mesh adalah 0,065 inci. Ketemu konstantanya 3,7. Nah, sekarang dibalik aja. Kalau konstantanya 3,7, kalau dia ukurannya lebih dikecilkan lagi, atau 20 mesh berapa? Ketemunya 7,5. Nah, dari soal yang sederhana ini kalian bisa pahami berarti ini pakai persamaan Gibbs ya. Kalau nanti persamaan Bond sama persamaan ini ya nanti saya sharekan ke kalian dari yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Jadi kalau bedanya Bond, Gibbs sama Rittinger itu hanya di persamaannya. Intinya semakin besar semakin besar delta perubahan ukurannya
yang dari besar jadi sedikit sampai segitu pasti energinya lebih besar. Yang kayak contoh soal tadi kan kelihatan ya, yang hanya awalnya 10 mesh butuh 5 horsepower, tetapi kalau dia 20 dia butuh sampai 7,55 horsepower. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oke, tidak ada pertanyaan? Belum, Bu. Iya, Bu. Nah, setelah kita paham prinsipnya, baru kemudian kita terapkanlah aplikasi alat-alat yang digunakan untuk mengecilkan ukuran. Pengecilan ukuran itu bisa pakai 3 gaya tadi. Nah, jadi masing-masing alat akan punya 3 jenis gaya yang berbeda tadi atau gabung atau kombinasi dari ketiganya. Ini ada yang pertama, ada namanya yang dibahas di buku ini namanya crushing roll. Jadi ada 2 silinder yang kemudian silinder ini akan berputar berlawanan arah sehingga ketemu di tengah ini crushing ini, sehingga bahannya tadi akan mendapatkan gaya penekanan ya, ditekan, dia akan dihimpit oleh ukuran 2 silinder tadi sehingga dia akan mengalami pengecilan ukuran. Di sini maka dia yang gaya yang bekerja crushing roll adalah gaya compression, ditekan. Berikutnya ada namanya penggilingan palu atau hammer mill. Di sini, kalau compression kayak gini alatnya contohnya apa? Ini contohnya alatnya adalah coklat. Benar tadi Mei Rizky ya tadi ya. Yang nyebutkan Bu kalau coklat seperti apa. Lalu kemudian ada penggilingan palu atau hammer mill yang dia dipukul. Nah, kalau di hammer mill intinya di palu dipukul sehingga nanti dia akan menjadi hancur. Nah, penggilingan palu atau hammer mill ini contohnya apa? Tadi salah satunya adalah lada. Jadi yang butirannya kecil-kecil ketika dipukul itu dia akan jadi pecah butirannya. Jadi atau sebenarnya kalau gitu apakah ngulek itu termasuk hammer mill, Bu? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam satu alat atau dalam melakukan pengecilan ukuran tidak harus selalu menggunakan gaya tunggal, bisa banyak. Nah, kalau kayak ngulek itu gabungan, dia antara compression ditekan, orang ngulek kan agak menekan ke depan ya, sama dia juga dipukul. Jadi pada kondisi keseharian kita nggak mungkin menggunakan satu jenis gaya, tapi ada berbagai jenis gaya. Oke, yang ketiga, yang kemudian penggilingan cakram. Kalau cakram itu intinya serupa kayak hammer mill, tapi dia bergerigi dan dia kadang-kadang ada gerakan kayak compressionnya. Nah, jadi ini seperti yang saya katakan bisa lebih dari satu. Oke, kemudian nah beda kasusnya dengan pemotongan. Itu adalah gaya tadi yang tipenya adalah gaya potong tadi yang memanfaatkan ketajaman dari suatu alat pemotong itu atau pisau sehingga melakukan terjadi proses defragmentasi atau pemisahan dari suatu bahan itu. Kalau ini adalah gaya potong atau gaya potong. Nah, jadi ada 3 itu, nanti bisa sambil dibaca terkait alat-alatnya ini. Oke, saya akan mulai kembali absen. Tadi sudah ada, gini, akan saya sebutkan nama, kalian sebutkan hadir enggaknya gitu aja ya, biar nanti saya enak. Sambil nanti saya mungkin akan saya tanyain kalian satu-satu lagi. Mas Kendal sudah hadir? Keluar lagi kah? Oke, Aswin hadir? Hadir, Bu. Ya, Mas Aswin hadir. Hendiar hadir? Hadir, Bu. Oke. Iwan? Hadir, Bu. Siti? Oke, saya skip dulu. Kayaknya tadi sempat lihat. Haris hadir? Hadir, Bu. Oh, Siti juga hadir. Deva? Hadir, Bu. Hadir. Talita? Hadir, Bu. Seti? Hadir, Bu. Meriski? Hadir, Bu. Saiful? Hadir. Pak Izzuddin? Hadir, Bu. Vincent? Hadir, Bu.
Saya ulangi lagi, Mas Kendel hadir apa enggak ya? Sudah hadir atau belum? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, berarti lengkap ya hari ini. Oke, tadi yang terkait pengecilan ukuran itu seperti itu. Nah, di materi berikutnya lagi yang terkait pengecilan ukuran, ini karena hanya berupa review, nanti kalian kan sudah baca. Ini ada yang disebut dengan alat tile. Ya, jadi ada suatu alat di mana alat ini adalah ayakan yang bertumbuk. Nah, ini nanti akan banyak kita bahas di praktikum sebenarnya. Jadi, kalau untuk mengetahui apakah proses pengecilan ukuran yang dilakukan, dalam hal ini adalah pada tepung, itu efektif atau tidak, itu salah satunya bisa kita lakukan dengan alat tile ini. Jadi, pengecil ukuran ini. Yang paling atas itu lubangnya yang besar. Ini ya. Yang paling atas itu lubangnya besar. Turun ke bawah, itu ukurannya paling kecil. Seperti ini nanti ukurannya. Jadi sebelumnya mungkin saya kenalkan ada satu satuan baru yaitu yang disebut dengan mesh ya. Mesh itu adalah ukuran butiran atau yaitu tadi mesh. Semakin besar meshnya ya, semakin besar meshnya itu bukan berarti semakin besar ukuran partikelnya, tapi semakin halus atau ya semakin halus atau semakin kecil. Jadi sebenarnya mesh itu adalah jumlah lubang per 1 inci square. Jadi kalau dia 200 mesh, itu maksudnya kalau kalian punya satu saringan, ukurannya adalah 1 inci kali 1 inci, itu ada 200 titik lubang. Nah, itu sebenarnya ukuran mesh itu. Nah, istilahnya dalam penepungan itu semakin besar meshnya, maka dia semakin halus. Ya, semakin besar meshnya semakin halus. Ingat, dia berbalikan ya. Nah, alat tile ini itu ketika kita misalnya nih sudah melakukan penggilingan dari beras jadi tepung beras. Apakah sudah efektif ya semuanya halus sampai 80 mesh untuk ukuran tepung itu biasanya 80 mesh. Nah, itu ditaruh di alat tile yang paling atas mungkin ukurannya kayak gini ya 3 mesh, 4 mesh sampai seterusnya sampai 80 mesh atau mungkin 100 mesh. Nah, nanti dalam alat tile itu ketika dinyalakan dia akan bergoyang semua. Nah, ketika bergoyang saringannya otomatis yang dari atas akan turun ke bawah. Nah, kalau dia efektif, maka tentunya akan turun semua sampai ke batas yang paling akhir tadi, misalnya 80 mesh atau 100 mesh, akan nggak bisa turun lagi karena dia memang sesuai ukuran itu. Nah, itu nanti akan kita banyak bahas di praktikum. Tapi setidaknya mohon diingat ada namanya alat, namanya saringan kecil, saringan atau yang namanya tile. Nah, kembali ke poin yang D, poin yang terkait pengecilan ukuran, yaitu dalam menentukan, misalkan saya gini, saya punya jagung. Jagung ini mau saya kecilkan pakai apakah? Apakah pakai hammermill? Apakah pakai dismill? Ataukah cukup dipotong? Ataukah harus di blender nih? Nah, pilihannya kan gitu alat-alat pengecilan ukuran. Alat mana yang akan saya pakai untuk mengecilkan benda ini? Nah, yang dipakai dalam mempertimbangkan alat apa yang akan kita gunakan itu ada yang pertama adalah kekerasan bahan. Jadi sama seperti ketika kalian memotong ya, mau memotong daging sama memotong buah pasti jenis pisaunya beda. Yang daging itu yang seratnya lebih lihat lebih kuat, pakai pisaunya pasti yang lebih besar. Tapi kalau buah kenapa pisaunya kecil? Karena dia memang tipe bahannya adalah seratnya ini mudah terpotong, mudah terintegrasi. Kayak gitu paling simpelnya. Jadi dari tipe kekerasan bahan, kemudian dari struktur mekanis bahan, ini juga akhirnya mempengaruhi kekerasan, serta yang ketiga adalah dari kadar airnya. Makanya kadang-kadang ada kayak tepung tadi di blender, ataukah cukup pakai hammermill lah, orang tepung nggak ada kadar airnya rendah, maka akan cocok dikecilkan dengan gaya pukul, nggak cocok dikecilkan dengan gaya potong pakai blender. Itu adalah contoh aplikasi terkait pengecilan ukuran. Oke, mungkin itu terkait pengecilan ukuran. Sebelum saya melanjut materi berikutnya, apakah ada pertanyaan dulu? Saya cek kolom chat ya. Bu, contoh produk dari proses penggilingan cakram. Kemudian ini, Bu, apakah menggiling termasuk ke dalam shearing
process, shearing force. Sebentar, untuk pertanyaan pertama yang dari Deva, menggiling ini maksudnya menggiling yang apa, Neng? Menggiling daging bentuk bakso atau menggiling tepung Iya, apa? Bu. Yang mana? Menggiling apa? Kayak menggiling daging gitu. Oh, menggiling daging. Oke, menggiling daging itu sebenarnya dia pakai alatnya adalah namanya chopper ya. Nanti akan saya fotokan yang dari apa? Yang dari materi yang ini. Yang dari materi ini nanti akan saya fotokan. Ini ada penjelasannya lebih detail lagi. Ada namanya alat untuk menggiling dalam bentuk gilingan daging. Daging untuk bikin bakso itu namanya chopper ya. Chopper itu dia produk akhirnya adalah berupa pasta. Nah, kalau menggiling daging chopper ini sebenarnya dia pakainya adalah pisau nih, pisau memang. Tetapi diberikan juga gaya berupa gaya shear, bukan dipukul, gaya shear-nya dia. Jadi kalau chopper ini nggak hanya tunggal, tapi dia double gayanya. Adalah gaya potong sama gaya shear tadi, shearing force. Jadi karena kalau daging hanya di shearing saja nggak cukup, dia harus ada dipotongnya karena lebih kecil. Plus ditambah kadang kan kita tambahin bawang dan sebagainya. Tapi memang juga tadi saya katakan ada shearingnya, jadi nggak hanya satu. Oke, semoga menjawab ya, Deva. Iya, baik Bu, makasih. Oke, kemudian pertanyaan dari Mas Iwan ini tadi adalah, Bu, contoh produk apa dalam contohnya adalah penggilingan cakram. Jadi dalam penggilingan cakram di sini seperti yang bisa kalian lihat di sini ada 2 gerigi ya, 2 gerigi, kemudian dia dipukulkan gitu. Nah, kalau dalam penggilingan cakram ini contohnya adalah dismill. Dismill itu alatnya biasa banyak dipakai untuk penggilingan biji-bijian. Jadi termasuk kalau kalian ada penggilingan sebenarnya ya, penggilingan gandum menjadi tepung terigu, penggilingannya yang tepung beras menjadi penggilingannya beras jadi tepung beras itu pakai cakram. Pakai cakram ini tadi, nama alatnya biasanya disebut dengan dismill. Jadi penggilingan cakram itu utamanya pakai cakram. Prinsipnya dia alatnya ada namanya dismill. Kayak cakram itu tadi. Jadi dia cakram biasanya utamanya pada gaya pukulnya dia, impact tadi. Karena tepung memang dia kadar airnya rendah gitu. Jadi dia dipukul aja bisa hancur. Ya, kira-kira seperti itu Mas Iwan ya. Contoh produknya tepung-tepungan dari biji-bijian ya. Kemudian pertanyaan dari Haris. Bu, itu tadi Bu menjelaskan tentang ukuran mesh tadi. Jika satu persatu ada 200 lubang, hasilnya akan semakin halus. Mengapa bisa begitu, Bu? Kalau dari bahan saya, bukankah ukuran disebut? Oke, gini. Haris, yang 1:1 ini maksudnya apa, Haris? Yang itu tadi Bu, yang Ibu jelaskan tadi lah Bu. Kalau misalnya 1:1 di saringan mungkin ada 200 titik lubang gitu loh Bu. Oh gini, yang saya maksud dengan mesh itu gini, mesh itu adalah sebenarnya jumlah lubang di dalam 1 inci square, 1 inci persegi. Maksudnya 1:1 itu 1 inci panjang, 1 inci lebar. Dalam ukuran 1 kali 1 inci tadi, kalau ada 200 lubang, itu artinya 200 mesh. Nah, artinya kan berarti dalam ukuran 1 petak itu 200 mesh kan berarti makin banyak lubang, otomatis diameternya makin kecil. Nah, kalau hanya ukurannya 3 mesh, dalam ukuran 1 inci square, 1 kali 1 tuh hanya ada 3 lubang. Makanya ukurannya makin besar. Itu yang saya maksud penjelasannya tadi. Oh iya Bu, baik Bu. Paham ya? Jadi sebenarnya saya itu 200 itu jumlah lubangnya. Otomatis dalam ukuran 1 petak yang 1 inci square, kalau ada 200 lubang, pasti lubang-lubangnya atau diameter lubangnya makin kecil. Makanya tadi saya katakan semakin tinggi meshnya, butirannya makin kecil, makin halus. Kebalikannya, kalau dia meshnya kecil, artinya dalam 1 lubang hanya ada 3 tadi atau 4. Diameter lubangnya pasti besar, maka ukuran partikelnya juga jadi besar.
Oke, nangkap ya hadis ya, kira-kira ya. Iya Bu, terima kasih. Sip. Oke, tidak ada lagi tambahan. Kalau tidak ada lagi tambahan pertanyaan, saya akan masuk ke materi yang terkait emulsifikasi. Oke, sebelum materi ke emulsifikasi, kita jeda dulu ya, sekitar 3 menitan. Mulainya 2 menit lah, 9.18. Sebentar ya, saya minum dulu.
Oke, assalamualaikum. Saya mulai lagi ya. Waalaikumsalam ya Bu. Oke, tadi saya sudah mulai, kalian sudah bisa lihat ya di share screen ini. Saya share screen kepada kalian terkait emulsifikasi. Jadi sama kayak di pengejalan ukuran, sekarang kita membahas emulsifikasi. Emulsifikasi itu sebenarnya adalah dari gabungan kata emulsi. Mungkin sebelumnya di sini kemarin kalian juga sudah pernah dengar kata emulsi. Emulsi ini adalah penggabungan dari dua zat ya, dua zat yang berbeda. Biasanya ada zat berupa, kalau kalian belajar di kimia, ada zat gas dan cair atau zat dengan cat ataupun mungkin bisa padat. Intinya dua zat. Nah, kenapa emulsifikasi ini juga masuk bagian dalam pengecilan ukuran? Karena kalau kalian masih secara kimia, ketika kita melakukan proses emulsifikasi, pasti dalam suatu bahan ini ada yang namanya partikel terdispersi dan partikel pendispersi. Ini saya jelaskan dulu di jam-nya ini, broad jam ini, semoga paham ya. Jadi namanya zat yang kecil ini partikel yang terdispersi atau dia yang akan diemulsifikasi, yang akan dimasukkan. Lama ya kalau nulis begini ya. Terdispersi. Kemudian partikel yang dia di luarnya ini adalah partikel yang kita kenal dengan istilah pendispersi. Nah, tentunya dalam melakukan proses emulsifikasi ini pasti bisa kalian tahu juga bahwa partikel terdispersi inilah yang dia akhirnya dikecilkan. Maka itu dia proses emulsifikasi ini masuk ke dalam prinsip pengecilan ukuran. Jadi saya flashback. Suara. Oke, saya ulangi lagi tadi saya jadi kayaknya nggak dengar. Jadi yang terkait proses emulsifikasi itu tadi, kenapa dia masuk dalam pengecilan ukuran? Karena tadi partikel yang terdispersinya dikecilkan, sehingga dia masuk dari bagian prinsip pengecilan ukuran. Oke, sekarang tolong saya tidak akan sebut, saya langsung sebut nama, tolong jawab aja. Apa sih kira-kira contohnya produk agroindustri yang memanfaatkan prinsip emulsifikasi? Boleh disebutkan 2 atau 3? Halo, suara saya masih putus-putus kah? Susu ya, Bu? Susu Bu, mentega juga. Susu, mentega, ada lagi? Coconut oil Bu. Coconut oil. Mari kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama susu. Susu ini apakah termasuk dari produk emulsifikasi? Nah, susu ini sebenarnya adalah emulsi ya. Susu ini saya katakan dia ini sebenarnya adalah emulsi. Tapi apakah dia terbentuknya dengan proses emulsifikasi? Jawabannya adalah dia memang emulsi. Tapi dia di sini bukan produknya emulsifikasi, bukan. Jadi susu itu adalah produk emulsi, tapi dia tidak dibentuk dengan emulsifikasi. Kenapa? Karena udah dari sononya, susu itu gabungan protein atau padatan dalam air. Jadi dia tidak berubah produk emulsifikasi, tapi dia memang produk emulsi. Gini, agak bulat ya. Jadi produk emulsifikasi pasti, tapi kita sebenarnya kalau susu itu ya memang oke. Atau boleh deh, boleh. Tapi dalam hal ini kasusnya adalah dari susu bubuk menjadi susu cair. Yang dari susu bubuk tadi partikel terdispersinya dia
susu, kemudian dia dimasukkan ke dalam air. Jadi dia akan diaduk sehingga dikecilkan butir-butiran tadi makin mengecil, makin ngaduk, dia akhirnya masuk menjadi susu cair dan teremulsifikasi. Oke, lainnya bagaimana dengan mentega? Mentega itu dia dibuatnya adalah, jadi justru kebalikannya. Mentega ini justru dia sebenarnya produk hasil deemulsifikasi. Oke, biar cepat. Kalau nulis pakai tulisan aja. Kalau pakai ini ya. Deemulsifikasi. Jadi mentega itu justru sebenarnya adalah produk deemulsifikasi, yaitu dari susu, kemudian kita mixer, kita hancurkan emulsinya, sehingga kemudian dihasilkanlah, terpisahlah lemak dan cairnya. Sehingga lemaknya inilah yang kemudian dikenal dengan mentega. Oke, jadi untuk yang terkait mentega itu justru dia adalah produk deemulsifikasi, ya, deemulsifikasi. Jadi dia dari susu yang merupakan emulsi, di mixer dihancurkan emulsinya sehingga terpisah lemak dan cair. Nah, susu ini kan tadi isinya ada lemak dan airnya ini tadi. Ketika lemak dan airnya dipisah, lemaknya ini menjadi yang kita kenal dengan si mentega ini, lemaknya. Oke, coconut oil. Coconut oil ini sebenarnya adalah, kalau saya boleh katakan, dia sama, tipenya adalah deemulsifikasi. Tapi deemulsifikasi apa? Kalau coconut oil, santan yang kemudian dipanaskan sehingga emulsi dan akhirnya terpisah antara minyak dan air sehingga menjadi minyak kelapa. Oke, jadi sebenarnya malah itu kecil banget. Kelihatan ya Mas Yan ya? Atau kurang besar ya? Nah, justru malah yang di santan itu sama kayak di sama kayak di coconut oil, sama kayak di santan, itu sebenarnya ini prosesnya adalah sama-sama deemulsifikasi. Nah, kalau yang jadi di antara tiga ini bolehlah yang kita ambil contoh adalah susu. Sebenarnya mungkin kalian pernah tahu produk ini? Ada yang tahu produk ini namanya? Produk ini? Tahu. Nah, beda ceritanya mayonnaise. Kalau mayonnaise inilah contohnya produk hasil emulsifikasi. Jadi mayonnaise itu dia kuning telur kan, kemudian kuning telurnya tadi dicampur dengan ada asamnya juga, sehingga dia dan beberapa bumbu jadi mayonnaise. Itu adalah emulsifikasi. Atau produk emulsifikasi lainnya apa? Kalian juga pasti akan sering pakai ini. Sabun cair, sabun padat, sabun. Ini juga bagian dari contoh produk-produk emulsifikasi. Jadi intinya emulsifikasi itu tadi pencampuran dua zat, yang dimana zat yang besarnya, yang terdispersinya dikecilkan, masuk ke zat pendispersi, sehingga jadi produk. Jadi kayak sampo sama sabun, itu sebenarnya adalah emulsi. Jadi dia memasukkan tipenya minyak, lemak dan sebagainya. Kan kalau kalian nanti kalau ada TMEO tuh, dia mata kuliahnya ada terkait khusus bahas emulsifikasi itu dari partikel-partikel yang lemak menjadi partikel yang ada di sampo membentuk agregat film dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu terkait prinsip pencampuran. Jadi seperti yang kalian juga sudah baca ya di buku kalian. Jadi dalam proses emulsifikasi itu ada namanya proses pencampuran. Nah, pencampurannya itu seperti apa? Mari kita lihat di
gambar yang tadi yang saya sudah sharekan di grup WA. Oke, masih loading sebentar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada Bu di kolom chat. Oh, ada di kolom chat. Sorry, saya belum lihat kolom chat. Tak lihat dulu kolom chatnya. Bu, mutiara termasuk emulsi kah? Oke, mutiara itu itu sebenarnya mutiara laut ya, gitu maksudnya ya, Talita. Mutiara itu maksudnya. Halo, Talita. Oke, saya anggap mutiara ini adalah mutiara laut yang dikerang ya. Jadi sebenarnya kerang atau mutiara itu kan dia dibuat dari ada kerikil yang masuk ke dalam cangkangnya kerang. Dari cangkangnya kerang, kerikil itu kemudian dianggap sebagai partikel asing sehingga dianggap agar tidak mengganggu tubuh dia yang halus, maka dia keluarkanlah lendir. Lendir, sebutlah lendir ya, namanya bukan lendir. Lendir itu kemudian lama-kelamaan dikeluarkan, kemudian menyelubungi si pasir atau kerikil atau batuan tadi, kemudian lama-lama mengeras, dan jadilah mutiara. Nah, kalau mutiara di sini, saya akan katakan dia bukan masuk produk emulsifikasi sebenarnya. Kenapa? Karena dia prinsipnya beda dengan yang kita bahas. Mutiara di situ ya memang ada padatan, tapi padatannya di sini kan tidak. Kemudian ada proses penghancuran, kemudian masuk ke suatu pendispersi enggak, tapi dia ya memang pasir atau kerikilnya tadi memang diselimuti. Tapi intinya kalau dalam prinsip emulsifikasi bahannya itu ini terdispersi. Ini saya contohkan loading ya. Bu, maksud mutiaranya tadi itu mutiara yang dibuat es itu loh Bu, yang biasanya ada di oyen es campur itu. Oh Ya. alah. Ya. Makanya tadi saya bertanya mutiara opo, ya mutiara kalau teman saya namanya mutiara. Oke, mutiara ini bubur mutiara gitu ya. Oke, kalau bubur mutiara di sini apakah masuk emulsifikasi? Jawabnya enggak, Neng. Soalnya dia kepisah dia masih mengendap kan di anuan santan itu. Ataupun kalaupun dia bubur mutiaranya yang dimasukkan ke air, kemudian dia jadi membesar, dia bagian dari proses gelatinisasi, bukan bagian dari emulsifikasi. Jawabannya bukan. Baik yang mutiara laut ataupun mutiara bubur. Gitu. Ini memang nggak kelihatan tadi ya. Oke, nah, saya kembalikan ke proses pencampuran. Jadi, intinya, Talita kejawab dulu nggak ya jawaban saya tadi? Iya Bu. Oke. Nah, sekarang dari proses pengecilan ukuran tadi, kan akhirnya dalam emulsifikasi itu zat yang terdispersi ke pendispersi. Oh ya, contoh lainnya produk emulsifikasi itu contohnya adalah puding, es krim, sosis. Nah, saya lupa nyebutin, saya malah nyebutnya sampo, sabun, mayones itu contohnya. Nah, dalam membuat produk tersebut kan zatnya dicampurkan ya, dimasukkan ke dalam si zat terbesarnya. Nah, dalam proses pencampurannya tersebut itu kemudian bisa malah lepas. Dalam proses pencampurannya tersebut itu pasti menggunakan alat atau alat pencampur. Alat pencampurnya itu disebut dengan propeller ya, namanya propeller. Jadi kalau di industri, kalau kita di rumah tangga hanya mengenalnya dengan diaduk dengan sendok. Kalau dalam skala besar, kita nyendokin itu nggak selesai, makanya namanya propeller. Propeller ini
intinya adalah alat pencampur. Nah, dalam propeller ini sendiri itu ada beberapa jenis atau klasifikasi tergantung yang dicampurkan apa dulu. Kalau dicampurkannya tipenya adalah cair atau liquid, biasanya bentuk propellernya seperti yang di kanan ini. Jadi dia blade-nya biasanya berbentuk kayak apa ya, sinar matahari atau kipas gitu. Hanya mungkin awalnya ada yang lurus, ada yang baling-balingnya 3, ada yang baling-balingnya 5. Ini tapi utamanya untuk yang tipenya adalah liquid. Beda kasusnya ketika nanti kita bahas propeller dalam contoh produk-produk yang padatan. Ya, tadi ini ada gambar yang nggak kebaca ya. Nah, kalau untuk yang bentuknya padatan atau kayak contohnya granula atau pasta, dia akan bentuknya kayak ini, kayak ribbon atau pita yang bergelombang-gelombang. Jadi kalau kalian nanti beberapa videonya di kakak kelas, di slide-nya tuh bentuk gelombang atau pita-pita. Atau kemudian yang tipenya adalah bentuknya untuk adonan atau piring. Paling simpel kalian bisa lihat mixer ya. Mixer itu adalah contoh alat pencampur yang paling sederhana. Kalau ibu kalian lagi bikin roti, kalau bentuknya dia rotinya awalnya masih mentega sama susu, pasti tipe propellernya, kipasnya pasti yang tipe propeller yang sifatnya liquid ya. Yang bentuknya banyak lubang-lubang anginnya itu, kalau di yang tipenya masih kayak gini. Tapi kalau udah bikin adonan roti pasti pakai yang bentuk pita, ribbon, bulat-bulat. Kenapa kok bentuknya ribbon? Karena massa dari benda padat yang berbentuk pasta itu susah digerakkan, jadi harus saling terkait sama lain. Makanya ada ribbon pita, saling mengaitkan. Beda kalau dia tipenya adalah bentuk cair, di mana pergerakannya akan mudah. Maka dia di sini hanya butuh baling-baling yang tipenya di beberapa potong sudut-sudut, yang mana nanti ketika digerakkan bersamaan akan timbul arus pencampuran. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau padat itu karena memang susah ya, benda padat yang bobotnya berat, makanya dia pakainya ribbon. Kalau yang tipenya benda cair, maka dia pakainya tipe propeller yang kayak kipas. Nah, ini paling simpel, kalian membayangkan aplikasinya di sini adalah mixer ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada akan saya lanjutkan dulu. Belum ada. Oke, belum. Jadi pencampuran itu intinya pakai alat namanya propeller untuk membantu mencampurkan, mengadukkan. Dan propeller ini sebenarnya sekaligus untuk berfungsi menyampurkan atau memindahkan fase terdispersi ke pendispersinya. Pada beberapa kasus ternyata propeller itu ada yang juga sifatnya mengecilkan ukuran. Kayak contohnya di blender. Jadi blender itu kalian lihat di bawahnya itu kan kayak baling-baling kipas ya. Tetapi dari baling-baling itu ada pisaunya. Maka dia blender itu adalah alat pengecilan ukuran sekaligus alat pencampur. Ya, kayak kalian bikin jus kan, buahnya dikecilkan sekaligus dicampurkan dengan air dan susu. Jadi blade-nya kipasnya atau propellernya tadi diganti dengan pisau sehingga sekalian mencampurkan sekaligus juga menghaluskan. Nah, dalam hal ini adalah yang sifatnya adalah pencampuran dan sekaligus penghalusan, itu kita kenal dengan istilahnya homogenizer. Di bab yang agak berikutnya ini dikenal, sebelum emulsifikasi ada namanya homogenizer. Nah, satu lagi. Nah, ya ini ada namanya homogenizer. Nanti cari ya di halaman yang homogenizer. Ini masih loading ya. Oke, kalau homogenizer itu, nah ini dia. Homogenizer atau homogenisasi, yaitu operasi ganda, penurunan ukuran droplet atau ukuran dari fase terdispersi dan sekaligus mendistribusikannya secara uniform. Jadi dia sekaligus mengecilkan ukuran, saya katakan tadi kayak jus tadi ya, dikecilkan ukurannya, dipotong-potong dengan pisau sekaligus
didistribusikan dengan merata. Blender itu adalah homogenizer yang paling kasar, yang istilahnya paling kasar saya katakan, ya bolehlah kita katakan menghomogenisasi, tapi masih kasar ya kalau giling jus kan masih kayak kelihatan. Nah, homogenizer yang asli itu ia benar-benar pakai tekanan tinggi. Jadi tidak hanya memanfaatkan pisau tapi ada tekanan. Kemudian ada yang memanfaatkan ini tadi rotor stator. Yang kayak saya sebutkan kayak blender tuh bagian dari rotor stator tapi lebih cepat lagi perputarannya, lebih tajam lagi blade-nya sehingga benar-benar lebih halus, ataupun dengan tambahan getaran ultrasonik homogenizer. Biasanya homogenizer ini dipakai kalau kalian di industri mau bikin produk yang sifatnya nano atau mikro droplet atau nanopartikel atau mikropartikel. Nah, itu partikelnya dia dikecilkan sekali, dipotong-potong lebih kecil lagi, lebih kecil lagi dan diratakan. Itu adalah prinsipnya homogenizer. Jadi awalnya hanya pengecilan ukuran, pencampuran, sekarang mengecilkan dan mencampurkan dengan yang lebih kecil lagi namanya homogenizer. Nah, kalau bedanya lagi dengan emulsifikasi, ini kalau emulsifikasi ada kata khusus yang berbeda lagi, yaitu biasanya fase yang terdispersi dan pendispersi itu yang nggak sama. Jadi kayak minyak dalam air. Kalau kayak homogenizer kan biasanya buah ya basisnya air, dikasih air ya basisnya air, jadi gampang larutnya gitu. Kalau bedanya dengan emulsifikasi, dia fasenya beda, fase cair dan fase padatnya. Oke, saya kembali ke jamnya kita biar kalian ingat. Jadi selain emulsifikasi, ini tadi kita bahas juga terkait mixing atau pencampuran, kemudian ada homogenisasi. Jadi saya ulangi, kalau yang terkait emulsifikasi itu dua zat beda. Kalau mixing itu dia zatnya adalah satu fase yang tadi saya katakan jus sama jus air dengan air. Nah, kalau homogenisasi dia di sini sifatnya adalah selain dia mengecilkan, dia juga mencampur atau mendispersi. Jadi ini bedanya antara tiga bahasan yang kita sudah bahas tadi, antara emulsifikasi, pencampuran atau mixing, dan homogenisasi. Oke, yang terkait emulsifikasi sudah, homogenisasi sudah. Nah, untuk yang kalau kalian lihat di buku yang saya sharekan, itu kan memang banyak rumus-rumusnya. Tidak akan saya berikan, tapi tidak akan saya bahas banyak karena memang materinya di sini seperti yang saya sudah tekankan di awal, tidak kita tekankan ke pendalaman yang dalam, tapi kalian cukup lihat bacanya. Jadi prinsipnya kalau di emulsifikasi ataupun mixing dan homogenisasi itu ada namanya penghitungan pendistribusian partikel yang sudah merata atau tidak, atau pengecilan ukuran yang merata atau tidak, itu didasarkan pada formulasi itu. Yang formulasi hari ini yang saya jelaskan betul yang terkait tadi konstanta di pengecilan ukuran saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita punya waktu 15 menit. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, sebentar. Sebenarnya kalau di buku kita di apa sih tadi itu buku kita harusnya itu kita hari ini ada 2 materi yang terkait dari pencampuran, pengecilan ukuran, emulsifikasi, juga ada 1 materi lagi terkait Haris. Kalau yang 1 lagi yaitu terkait materi tentang filtrasi dan ekspresi. Cuman yang terkait materi filtrasi dan ekspresi ini akan saya bagikan saja slide-nya dan juga materinya. Nah, yang terkait materi filtrasi, modul ketiga ini,
filtrasi, ekspresi, dan sentrifugasi. Ini akan saya, kalian banyak tugas nggak ya? Boleh Bu Yun tanya, kalian banyak tugas nggak? Belum banyak. Oke, belum banyak ya. Belum tahu sih, Bu. Belum tahu. Bilang banyak, Bu. Jalan OTW. banyak. OTW tugasnya selesai gitu loh. Oke. Jadi saya akan jelaskan sekilas aja mumpung masih ada 15 menit biar nggak terlalu banyak. Jadi yang pertama setelah 3 tadi, setelah emulsi, mixing, homogenisasi, yang ketiga tadi ini adalah ini, materi, filtrasi, ekspresi, dan sentrifugasi. Kalau yang materi itu menggabungkan, dia akan mencampurkan 2 zat jadi satu, kemudian emulsifikasi jadi ini justru kebalikannya, ini materi dia memisahkan. Jadi ya sekarang memisahkan zat. Nah, kalau filtrasi, apa sih filtrasi itu? Filtrasi merupakan, di sini, filtrasi merupakan pemisahan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkan penyaringan atau septum. Intinya filtrasi ini adalah disaring ya, gitu. Jadi kita memisahkan zat. Biasanya yang dipisahkan padat dan cair. Nah, ada beberapa jenis nanti. Oh, syaratnya saringan itu apa? Apakah harus kayak saringan kerudung, saringan teh? Nanti bisa kalian baca. Nah, bahan dari saringan pun bisa macam-macam. Ada yang sifatnya dia bergerak tapi padat kayak pasir, ataupun dia yang tidak bergerak tapi fix kayak porselin atau baja atau karbon berpori, ataupun yang sifatnya fleksibel kayak contohnya tekstil atau serat dan lain-lainnya. Nah, ini nanti dijelaskan ada beberapa jenis alat filtrasi. Ada beberapa jenis alat filtrasi yang sifatnya vertikal atau yang sifatnya horizontal ataupun yang lainnya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah filtrasi di sini ada beberapa jenis didasarkan pada ukuran molekulnya. Ya. Ada yang sifatnya mikro, ada yang sifatnya ultra, ada yang sifatnya nano, ada yang sifatnya reserve osmosis. Oke, mikrofilter itu berarti ukurannya lebih kecil atau tidak melebihi 100, berukuran 0,04 sampai 100 mikron. Kemudian ultrafiltrasi biasanya lebih kecil lagi, ukurannya 0,1 sampai 1 mikro, lebih kecil mikro. Kalau dari 100 mikro ini 0,1 sampai 1 mikro. Kalau nanofiltrasi itu lebih kecil lagi. Nah, bandingan ini. Kalau yang namanya mikrofiltrasi yang nggak bisa kesaring hanya bakteri dan suspended solid padatan. Kalau reserve osmosis hanya air saja yang terlewatkan. Nah, jadi intinya ketika filtrasi, kalau yang ini filtrasi berdasarkan ukuran, filtrasi itu intinya nyaring. Kayak santan tadi, dari yang irisan parutan kelapa, disaring, diambil airnya. Atau kayak tadi, yang tadi Sinam juga sama kan, blender, diambil buahnya saja. Jadi, filtrasi itu hanya menyaring dengan bantuan alat. Nah, sekarang tetap dia dengan adanya gaya kompresi atau ditekan atau dipres. Nah, contohnya apa nih? Mengekstrak minyak dari biji-biji kemirinya di luar. Itu sebenarnya santan itu, bukan santan, minyak kelapa itu juga bisa diambil loh dari kelapa. Kopra itu kemudian press, keluarlah tetes-tetes minyaknya. Atau minyak biji alpukat, atau minyak bunga matahari, atau minyak kedelai, itu semua caranya ditekan, dipres. Paling simpel kalian mungkin minyak speed. Itu kan dari kelapa yang kemudian dipres
diambil cairan ya. Nah, kalau filtrasi dia menggunakan saringan, kalau melakukan pengolahan produk agroindustri, kalian belajar pembuatan minyak kelapa, minyak sawit, minyak goreng, itu tidak. Ekspresi di sini ada satu kali atau ada yang dua tahap. Kayak ini akan saya share videonya dari kelas. Macamnya nanti saya ada berbagai contoh alatnya. Intinya proses pengepres di sari buah. Nah, sari buah bikin pinggir gitu, jeruknya pakai alat zat yang turun gitu sih, bawahnya kasih Buyun, permisi Sari. Buyun. Suaranya Nah, putus-putus. ada filtrasinya. Kenapa? Suaranya Oh, putus-putus. putus-putus. Suaranya putus-putus. Mungkin sinyalnya. Iya. Sebentar, saya coba lebih enak. Oke, suara saya di sini lebih kedengar? Lebih terdengar. Jadi intinya pada proses ekspresi itu dia menekan kan, bisa pada buah yang kayak apa, jeruk yang ada di sekitarnya atau di sekitarnya sampean, di sekitar kalian, ataupun mungkin juga yang tadi saya katakan adalah yang terkait di minyak sawit. Tetapi ataupun nah ini industri gula tebu. Kalian kalau beli minuman es tebu itu kan gitu. Dari tebu dilewatkan 2 ulir tadi, dipres sehingga keluar air tebunya. Nah, pada pengolahan produk agroindustri, ekspresi ini ada yang dilakukan tunggal, kayak tebu itu kan tunggal ya. Ada yang dilakukan dengan berbarengan dengan filtrasi. Kayak kalau tebu tadi tunggal ekspresi saja, nggak pakai disaring kan air tebunya biasanya. Tapi kalau kayak misalnya di yang pengepres jeruk, itu biasanya di alat pengepresnya yang naik turun itu biasanya juga langsung diberikan saringannya biar biji-bijian jeruknya tidak sampai masuk ke es jeruknya gitu. Oke, itu terkait ekspresi. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah yang disebut dengan sentrifugasi. Oke, sentrifugasi. Oke, sebentar saya masukkan. Kayaknya memang sinyal saya yang di laptop agak putus-putus. Maklum pakai IndiHome. Tes sinyal saya udah masuk lagi nggak belum? Oke, saya sudah masuk lagi ya saya, tapi pakai HP ini tetap masih dengar ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, ini sebentar nanti saya mohon maaf agak mepetin. Nah, yang berikutnya itu adalah terkait sentrifugasi. Bisa dilihat di gambarnya ini ya. Jadi sentrifugasi itu pada prinsipnya adalah memisahkan lagi cairan dengan padatan, tapi dia di sini itu memanfaatkan gaya putar ya. Memanfaatkan gaya ketika ada seperti di alat ini, ketika ada suatu ini cairan, kemudian ketika kita berikan gaya putar, maka muncullah gaya sentripetal. Adanya gaya sentripetal ini pada benda padat, dia akan terdorong keluar oleh gaya sentripetal.
Maka nanti ini terpisah, yang padatan akan di luar, yang cairan akan ada di lebih dekat ke pusat gayanya. Inilah yang disebut dengan proses sentrifugasi. Jadi kalau misalnya padatan dan cairan itu tidak hanya dengan filtrasi kan ada disaring ya, nanti cairannya turun di bawah, padatannya di kesaring, terhambat di saringan, atau mungkin dengan ekspresi digencet tadi, dipres, sehingga yang padatannya akan tergencet, yang cairannya akan keluar kayak di proses tebu. Kalau sentrifugasi yang awalnya gabung semua jadi satu, nanti akan terpisah, ini cairan, ini padatannya. Oke, itu prinsipnya di alat sentrifugasi. Nah, alat sentrifugasi ini juga banyak jenisnya. Salah satunya yang paling banyak dipakai adalah di proses pembuatan susu, ya, susu skim lebih tepatnya. Jadi kalian mungkin pernah kenal yang namanya susu skim. Susu skim itu adalah susu yang dia rendah lemak. Jadi susu tadi kan saya katakan dia adalah emulsi cair, emulsi susu lemak ke dalam susu. Jadi kalau mau memecah emulsinya biar jadi mentega, salah satunya kan adalah di blender, atau selain di blender juga bisa disentrifugasi, walaupun lama memang kalau sentrifugasi. Nah, kalau sentrifugasi itu dia memisahkan lemaknya dengan cairannya, di mana lemak susu kan di sini cair. Nanti dia lemak susunya terpisah sendiri, kemudian susu cairnya juga terpisah sendiri, dengan memanfaatkan prinsip sentrifugasi. Selain untuk digunakan untuk pembuatan susu rendah lemak, sentrifugasi ini juga banyak dimanfaatkan, termasuk salah satunya untuk industri jus dan buah. Kalau dalam skala besar, industri jus dan buah itu kalau disaring aja nggak cukup. Kayak jamu-jamuan itu kan biasanya masih ya ada padatannya di bawah, sama kayak jus-jus buah. Nah, biar tidak ada padatannya di bawah, kadang ada beberapa industri yang bagus tuh selain dimasukkan penjernih, juga biar alami ada yang pakai prinsip sentrifugasi itu tadi. Oke, mungkin itu dulu dari saya terkait tambahan materinya. Jadi hari ini kita belajar ada 2 subbab ya. Bab pertama itu yang terkait pencampuran, mulai dari pengecilan ukuran, kemudian ada mixing, setelah pengecilan ukuran mixing ada homogenisasi, ada emulsifikasi. Nanti yang di materi kedua ini nanti mungkin feedbacknya akan saya banyak minta di Google Classroom. Nanti mungkin ada sedikit short quiz ya. Short quiz nanti materinya juga saya share terkait yang materi kedua, yaitu pemisahan. Pemisahan cair dan padatan. 3 cara. Yang pertama, dengan cara proses filtrasi pakai saringan. Yang kedua, dengan cara proses pengepresan, dipres di sini sehingga caranya keluar, padatannya tetap tertinggal. Yang ketiga, dengan proses sentrifugasi atau pemanfaatan gaya sentripetal. Jadi yang padatannya akan terpental jauh, yang cairannya akan mendekati titik atau sumbu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup materinya. Belum. Oke, belum. Kalau belum ada, maka kira-kira itu nanti akan saya sambungkan di Google Classroom terkait materinya, dan juga mungkin untuk post testnya singkat saja kok, nanti nggak banyak, mungkin kayak kemarin aja. Itu yang terkait dengan materi yang ketiga. Yang materi kedua kan kalian sudah bikin resume ya, nanti tinggal diupload saja. Yang materi ketiga nanti ada kayak post test ringkasnya. Oke, saya boleh minta salah satu dari kalian pimpin doa untuk penutupnya. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Mbak Meriski. Jadi ini kuliah kita hari ini. Mohon maaf kalau ada jeda-jeda kepotong sedikit ataupun yang lainnya. Semoga bermanfaat ya, dan semoga nggak bosen ya kuliah daring. Saya akan coba juga kuliahnya santai tapi tetap ilmunya dapat, kuatannya juga biar tetap hemat.
itu kira-kira. Kalau memang ada saran dan lainnya, monggo bisa disampaikan secara langsung ke Buyun atau lewat Rizky biar dihimpun untuk disampaikan ke Buyun. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin pamit. Ayo pindah-pindah.